Benjolan merah yang terasa nyeri. Jangan sepelekan ya, bisa jadi itu abses. Ingin tahu apa yang menyebabkan abses dan bagaimana cara mengatasinya? Jangan klik video lain ya Sobat Kata Dokter, karena kita akan bahas secara tuntas tentang abses bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Abses adalah proses peradangan pada jaringan kulit yang terbentuk karena adanya akumulasi dari sel darah putih yang mati, jaringan yang mati, juga mikroorganisme seperti bakteri yang terkumpul dan terjebak di dalam kulit. Nah, pada saat proses peradangan tadi tentunya akan menimbulkan benjolan yang berwarna kemerahan dan di dalamnya berisi cairan nanah yang berwarna putih. Biasanya pada abses ini akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat karena cairan tadi terakumulasi di dalam kulit dan sulit untuk keluar, apalagi jika absesnya itu baru terbentuk dan masih sangat besar ukurannya. Baik, jadi sebenarnya abses atau proses peradangan ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh ya. Dari mulai kulit kepala, di area pipi, di area bawah leher, di area telinga, kemudian tangan, kulit di badan, kulit di area bokong, di area kaki. Itu semua bisa memungkinkan terjadinya abses. Namun area-area yang rentan terjadi infeksi, misalkan di area kaki, itu seringkali terjadi karena memang erat kaitannya dengan kebersihan yang terjaga di daerah tersebut. Infeksi yang seringkali terjadi di gigi juga bisa menimbulkan abses di area mandibula atau area rahang. Nah, pada tempat-tempat yang sulit dijaga kebersihannya seperti area bokong itu juga seringkali menimbulkan abses atau peradangan. Jadi tentunya teman-teman harus menjaga kebersihan seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali agar tidak menimbulkan infeksi yang akan timbul menjadi abses. Nah, mungkin seringkali bingung ya, apa sih bedanya antara abses, kemudian juga bisul atau juga jerawat yang besar. Nah, biasanya untuk jerawat furunkel atau karbunkel tadi terbentuk pada area-area folikel rambut atau pori-pori kulit yang tersumbat oleh zat-zat tertentu. Nah, pada sumbatan dari pori-pori tadi akan muncul hasil dari reaksi perkembangbiakan bakteri yang ada di area folikel rambut atau pori-pori tersebut. Sedangkan pada abses itu bisa terjadi di mana saja, di lokasi apapun tanpa harus ada folikel rambut di dalamnya. Sebenarnya proses pembentukan abses itu mirip-mirip ya dengan proses peradangan pada jerawat atau pada bisul. Tapi biasanya abses ini memiliki ukuran yang lebih besar dan juga lebih hebat keluhannya dibandingkan dengan bisul atau jerawat tadi. Jadi harus lebih hati-hati ya pada kondisi abses karena akan menimbulkan gejala dan peradangan yang lebih hebat dibandingkan dengan keluhan lainnya. Trigger pertamanya adalah proses infeksi. Misalkan ada luka terbuka kecil yang dijangkiti oleh kuman seperti bakteri. Nah, kuman tersebut tidak bisa dinetralisir dengan baik oleh sistem imun sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang sangat luas dan membengkak sehingga ada akumulasi jaringan mati, kemudian sel darah putih yang mati dan juga mikroorganisme yang terjebak di bawah kulit tadi. Nah, hal itu akan menimbulkan benjolan yang cukup besar dan tentunya proses peradangan akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Ada beberapa penyebab juga yang jarang terjadi, namun pada beberapa kasus ini bisa terjadi. Contohnya adalah abses yang terjadi karena alergi. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi makanan yang cenderung menimbulkan alergi dalam tubuh, tentunya bisa menimbulkan peradangan. Nah, peradangan tadi di area kulit bisa menimbulkan bisul dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan abses yang lebih besar lagi. Abses sebaiknya harus diobati secara cepat ke petugas medis karena abses yang besar akan memerlukan tindakan pembedahan minimal untuk mengeluarkan cairan nanah atau pus yang ada di dalamnya agar bisa berangsur membaik. Jika abses tadi tidak dikeluarkan dengan cepat, tentunya akan menimbulkan keluhan peradangan yang lebih hebat lagi. Dan setelah itu dapat juga diberikan obat oles dan ada juga tambahan obat-obatan oral atau obat-obatan minum yang bisa mengurangi
gejala dari abses tadi. Diberikan antipiretik untuk menurunkan demam apabila terjadi demam, kemudian juga diberikan analgetik untuk meredakan rasa nyeri, obat anti radang, dan juga antibiotik untuk mengurangi infeksi yang terjadi. Mungkin jika abses tadi dibiarkan, ada beberapa kasus yang bisa sembuh sendiri, tapi tentunya hal tersebut akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Dan jika abses tadi menyebar ke bagian tubuh lainnya, bisa juga menimbulkan komplikasi yang berat, contohnya adalah sepsis. Untuk mencegah terjadinya abses terjadi, yang pertama teman-teman harus selalu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri tadi tidak spesifik di organ-organ tertentu. Seluruh tubuh, seluruh kulit, baik dari kulit kepala sampai dengan ujung kaki, harus dijaga kebersihannya dengan baik. Rajin mengganti pakaian apabila pakaian tersebut lembab, kemudian juga rajin mengganti kaos kaki dan juga sepatu yang sudah dikenakan. Tidak boleh menggunakannya secara berulang, karena bisa menimbulkan infeksi dari pakaian kotor tersebut. Kemudian teman-teman juga harus menghindari makan makanan yang bisa menimbulkan alergi, karena setiap orang memiliki alergi yang berbeda-beda. Rajin juga menjaga kesehatan mulut secara baik agar mengurangi resiko terjadinya abses karena penyakit infeksi yang ada di dalam gigi. Kemudian apabila teman-teman juga mengalami trauma atau luka kecil di dalam kulit, harus segera dibersihkan dengan baik, karena jika tidak dibersihkan dengan baik atau tidak diobati secara tepat, infeksi yang timbul tadi bisa menimbulkan peradangan yang lebih luas lagi dan menyebabkan timbunan seperti nanah dan juga jaringan yang mati yang akan berubah menjadi abses. Kenali gejala-gejalanya dan segera konsultasikan ke dokter. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat untuk penyakit abses. Jangan dianggap remeh ya. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe ke channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!